Kang Deddy Mulyadi bikin Satgas Anti Premanisme. Premanisme. Kalau tiba-tiba Kadin berbuat preman, malaknya gila-gilaan 5 triliun, masuk kategori apa tuh? Premanisme atau Termasuk premanisme di dalam organisasi pemerintah, lembaga, tapi premanisme kan institusi. nggak segila itu duitnya, 5 triliun mintanya. Ya, karena kan levelnya coy. Ini punya jabatan, Kadin, Kepala Dinas Industri. Kepala Dinas. Ya. Kepala dinas. Ketua Kadin Cilegon. Wakil ketuanya si... Itu kok ada bakri-bakrinya, siapa itu? Oh, itu Ketua Umum Kadin Pusat Nasional. Nasional. Iya. Anaknya Abu Rizal. Bakri. Iya, Abu Rizal yang terus? ketua. Itu kan anggota dia tuh. Dia harus apa ya? Klarifikasi lah. Ya, cuman dia kan masih di luar negeri tuh. Ngapain? Pas saat ini kejadian dia lagi di luar negeri. Ngapain luar negeri? Mengejar Edis TV. Nggak tahu tuh, ada tugas lah. Ya, ada 3 orang tersangka jadinya kan. Semua dari Kadin? Kadin 2. Kadin, ketua, wakil ketua Kadin, sama nelayan. Jadi 3-3 itu ada kan di videonya ada tuh. Lu udah lihat belum? Udah, itu siapa yang memvideoin? Orang Kadinnya atau siapa? Nah, itu gue juga nggak tahu. Kayaknya dokumentasi mereka sendiri lah atau gimana. Terus bisa leak gitu? Ya, atau mungkin menyebar. Orang Chengdu-nya. Kan Chandra Asri dengan kontraktor dia. Yang dari Cina, Chengdu Limited. Itu yang dipala. Tapi ya otomatis si Chandra Asri dong. Dia lupa kali Kadin. Chandra Asri itu kan besar bener. Chandra Asri bener. Proyeknya proyek 15 triliun. Ya maksudnya nggak hanya itu aja. Banyak Chandra Asri kan dia chemical juga. Betul. Dia kan besar tuh. Lu ngelawan Chandra Asri kan gila juga. Berani juga tuh Kadin. Kadin Banten ya? Kadin Banten, Cilegon. Cilegon, iya. Berani bener ngelawan Chandra Asri. Makanya yang dipanggilnya itu kan nggak tahu orang Chandra Asrinya ada sama yang jelas di palanya itu yang kontraktor dia itu, yang dari Chengdu itu, dari Cina. Karena ada pakai terjemahan. Sangkanya mungkin nggak mengadu kali, tiba-tiba blow up, mampus. Hebat, 5 triliun habis itu bagi berapa itu? Itu kan kalau proyeknya 15 triliun itu kan 30% yang buat preman. Iya, dipala 5 triliun. Gila. Hebat ya preman. Gue kira Kadin tuh orang intelektual, tapi ternyata ya sama aja. Preman hanya bisa berdoa dan berharap. Meminta-minta. Ya tapi kan meminta-minta itu kan kata apa yang kemarin Kemenak. Lumrah. Ya kan? Lah ya kan itu jadi ciri khas Indonesia. Itulah dia. Makanya. Ciri khas Indonesia. Minta-minta terus aja. Berdoa, bertakwa, berikhtiar. Nggak usah kerja. Tuhan memberikan lu cara yang terbaik buat dapat uang. Dengan cara itu ternyata. Itu proyek strategis nasional loh, Chandra Asri itu. Gila. Ya, kalau lu nggak senang sama aseng-aseng atau para Taipan, ya berjuang lah. Ya berjuang. Cuman kalau ini kan memang udah mental. Bukan senang nggak senang ini, memang udah mentalnya, udah tabiatnya. Artinya bukan sekali ini aja berarti. Oh, Kadin itu kamar dagang dan industri. Ya, kamar dagang dan industri. Iya, apa? Gue ingat bahasa Inggrisnya. Industrial Commerce Chambers. Iya, gue tau bahasa Inggrisnya itu. Tapi gue lupa bahasa Indonesianya apa. Ya. Sok kali. Sombong bener. Ketua Kadin Cilegonnya tuh si M. Salim. Terus wakil ketua Kadin baik bidang industrinya Ismatullah. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia coy, HSNI, Rufaji Sahuri. Nah itu yang memalak itu yang di situ. Yang bentak-bentak itu yang wakil ketua Kadin ya, bidang industri. Ada yang gebrak-gebrak meja. Cuman pas kan udah ditangkap, udah turun tuh dari pusat.
diwakili lah. Polda Banten turun, tangkap 3 orang, tapi senyum-senyum setelah itu, coy. Jadi kayak nggak yakin, Bro. Saya yakin ada yang Dia bela. kan konferensi pers, mereka ngadap tuh pakai baju oranye tuh. Pas sudah selesai konferensi pers, turun senyum-senyum 3. Ya, akan ada yang membela, ada yang Pasti. ada yang ngasih insurance, ntar dia akan lepas. Pasalnya berlapis sih. 136 sama 168 sama 360 nggak salah. Pemerasan, 2 penghasutan dan pengancaman. Gila, 5 triliun. Mau diapain tuh duit ya? Ya buat mereka sih buat hura-hura pasti. Beli tanah, apartemen, rumah, mobil. Terus? Udah itu doang buat mereka. Karena kan nggak ada niat buat setiap sen yang kamu terima harus Anda bagikan. Sebagian untuk dirimu, sebagian untuk investasi, dan sebagian untuk sumbangan kepada Tuhan. Ya dia kan buat mereka sendiri pasti. Nggak harus bikin investasi, walaupun namanya Kadin tetap aja. Pikirannya berkaya diri. Tapi beruntung lah, Cilegon bukan bagian daripada Jawa Barat. Ya untung aja. Untung, kalau enggak mungkin dari mulai dia turun itu. Iya, ini gubernurnya ada. Suntuk kali muka gubernurnya. Gubernur Banten itu siapa lo? Nggak tahu namanya. Mungkin lah ketahuan katanya kan. Nggak dapat jatah. Ya serba salah. Jadi kalau dia teriak-teriak, Teman-teman kan dia juga. lu dapat bagian ntar. Iya, taruhlah nggak dapat bagian, tapi teman-teman dia juga kan. Iya, ya udah diam aja lah gue. Iya. Ngumpet. Ntar gue akan lupa sendiri orang-orang. Proyek strategis nasional yang dipalaknya sih. Gila loh. Yang pertama itu proyek strategis nasional. Yang kedua, lu ngelawan Bromo Corah itu Chandra Asri. Dia nggak main di sini, nggak baru 10-20 tahun, udah 50 tahun kali main di Indonesia. Dia salah satu perusahaan chemical terbesar di dunia, bahkan se Asia Tenggara. Iya. Lu lawan itu, lu palak lagi. Ya anti asing kali itu orang. Anti asing, anti Taipan. Tapi nggak mau berusaha, hanya bisa berdoa, berikhtiar. Sisanya minta-minta. Yoi. Lumrah, kata ini, Wamen. Ini perlu diadu ini. Apa tuh? Kadin melawan Grip. Duel tuh, mantep. Ormas terbaik di Indonesia. Bisa jadi, harusnya. Iya. Harusnya diadu. Untuk pembuktian kan. Tapi Grip nggak main triliunan sih. Receh ya? Receh masih dibilang. Receh. Kalau ini kan udah triliun. Sekali gebrak. 5 triliun. Kan masih ada sisanya tuh. Dari 15. Kan kedengaran tuh. Pas. 30% coy, gila lu minta. Mati Iya. bisa. Gue herannya, itu yang dari Chengdu-nya itu, terus cewek ada yang jilbab mungkin dari Chengdu-nya juga, itu kan, nah ini mungkin orang Chandra Asri, ini keliling ini, sinilah dari Kadin sama HSNI, keliling ini entah orang apa nih, dari tampang-tampangnya, tampang-tampang pemeras semua. Gila. Barangkali ada Grip juga situ. Sewa sama dia. Kurang tahu lah tuh. Nggak ada sih, ormas nggak ada sih itu disebut. Kadin doang. Nggak mau dia bagi-bagi coy, nanti itu. Kalau kayak gitu. Ini harus dicek, ada setoran ke atas nggak? Ke atas itu siapa? Ke Bakri juga. Barangkali ke Bakri langsung setoran. Ya, kita kan belum tahu nih. Maksudnya si kinerja polisinya nih. Bakri kan sama kayak itu. Bosnya Ethan, Mission Impossible. Jika anak buahmu atau anggotamu tertangkap, Dianggap tidak itu. Kadin akan Lepas menyangkal. Menyangkal. Gitu. Tapi itu kan black ops. Kalau ini kan terang-terangan coy. Ya. Kalau ini Mission Impossible kan black ops. Black ops itu operasi yang dijalankan pemerintah tetapi di luar undang-undang. Kalau ini kan memang tidak black ops. Ya, tapi ini juga gue liat nih otaknya rada-rada Kadin nih. Kenapa tuh? Dia masuk pakai baju Kadin pula. Memang dikiranya mungkin nggak ini. Itu jadi
baju Kadin. Ya maksudnya dia lupa bahwa Iya. CCTV everywhere. Orang Chengdu itu baru sampai, informasinya ya, baru sampai di Indonesia, baru nyampe, belum lagi mau orientasi apa, bawa ke situ, langsung dimintain gitu. Ya maksudnya ya pakai baju PDIP gitu kayak. Ya baju Kadin bermalukan mah udah tahu banget kelihatan. Wah, ini orang jelas nih. Kena basah kan. Ya biar ini ya mau, kalau yang dari Chengdu-nya ngapain partai kan, gitu loh. Iya pakai baju apa? Kayak baju Metallica gitu kayak. Baju bebas ya. Iya, Makin nggak mau lagi coy. bajunya Kadin. Kan ini keren, gue dari Kadin, jadi ada hubungan kan. Nyebut nama pula, saya Kadin. Iya, itulah namanya tangan Tuhan. Ada ya rekaman itu kan. Ya, Kadin harus belajar. Kalau mau main jahat, sewa vendor. Salah. Gitu. Enggak, jangan vendor, nggak usah. Bisa juga. Ya, sewa konsultan lah kayak gitu-gituan. Jangan dia turun tangan. Harusnya dia itu menggebrak meja banyak orang, harusnya santai aja kan. Jangkrik bos. Kasihan lihat, bukan kasihan sih orang yang dari Chengdu-nya itu, kontraktor dari Chandra Asri. Bingung ngelihatnya. Dia sendiri gitu. Yang kayak yang orang luar negeri dia sendiri itu, yang dari Cina. Dia lupa kali waktu mau ke Indonesia telepon temennya di BYD. BYD gimana di Indonesia? Iya, itu dia mungkin belum sempat kan langsung di stop di BYD kan. Iya. Jadi tercover lah. Yihong yang nggak mau kasih tahu tuh. Iya, iya. Nah, ya mungkin levelnya kecil lah Yihong, jadi nggak komunikasi. Iklim investasi terganggu. Makin jelek nih. Ya makin miskin Indonesia. Iya. Itu aja.